Bapak selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Guru. Saya mohon izin Pak untuk hari ini saya dari Guru Penggerak. Kami memang ada ditugaskan untuk demonstrasi kontekstual terkait dengan pengambilan keputusan, di mana kami disuruh mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah, di sini mohon izin Pak, saya mungkin akan mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah saya. Di sini mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak terkait pengambilan keputusan yang pernah terjadi di sekolah. Baik Pak, mungkin mohon izin Pak, pertanyaan pertama, apakah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah terjadi di sekolah ini? Baik, oke, terima kasih. Saudari Jani sudah meluangkan waktunya untuk mewawancarai tentang hal-hal mengenai dilema etika maupun bujukan moral di SMP Negeri 13 Guru. Maka terkait pertanyaan tadi, saya akan mengatakan bahwa yang pertama itu memang harus kita identifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Setelah kita identifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, maka kita harus membuat draft ya. Kita harus membuat draft mana-mana kasus-kasus yang terkait dengan dilema moral atau dilema moral, dilema etika, mana-mana yang terkait dengan rujukan moral. Setelah kita mengetahui itu, daftar itu, maka otomatis kita bisa menentukan bahwa ini sebenarnya yang termasuk dilema etika maupun dilema moral. Jadi identifikasinya dan kita bisa tentukan itu secara beruntun nanti. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik, saya pikir yang tadi kita sudah identifikasi masalahnya, maka kita akan ketahui di dalam masalah itu siapa-siapa yang akan terlibat. Pihak-pihak yang terlibat itulah yang memang kita akan laksanakan untuk kemudian menyelesaikan apa yang menjadi solusinya. Kita akan sepakati bersama itu. Dan itu juga selalu kita akan demonstrasikan sama anak-anak. Kita akan selalu sampaikan ke anak-anak bahwa nilai-nilai kebajikan yang harus kita sampaikan ke mereka itu, bahwa mereka harus percaya diri, mereka harus tetap jujur dalam apapun yang mereka lakukan, mereka harus jujur terhadap kondisi-kondisi pada saat itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Terkait langkah-langkah, kalau kita mengalami masalah, saya pikir tadi itu sudah runtutannya ya, sudah ininya kita identifikasi langkah-langkahnya, terus bagaimana menemukan solusinya. Dalam hal menemukan solusinya, maka semua pihak harus terlibat, dan aktif untuk kemudian mencari bagaimana solusi ke depannya dengan masalah-masalah misalnya kasus yang terjadi di sekolah begitu. Kira-kira kasus seperti apa yang Bapak dapatkan, mungkin bujukan moral atau dilema etika, mungkin salah satunya mungkin pengalaman bisa Bapak ceritakan. Oke. Mungkin yang saya bisa bagi pengalaman saya adalah di situ dilema etika. Di dalam dilema etika yang saya kan pernah jadi guru juga ya, maksudnya saya juga guru, dan di dalam kasus dilema etikanya itu gini, ketika misalnya penentuan akhir tahun untuk naik kelas anak-anak, di situ saya sebagai guru, misalnya guru PKN, untuk kemudian memberi nilai terhadap anak-anak yang memang rajin aktif di sekolah dengan anak yang memalas, tetapi konteks pendidikan anak itu harus naik kelas. Nah, dilemanya guru di situ, anak harus naik kelas, tapi nilainya tidak memungkinkan. Di situ memang butuh guru sangat dilemanya. Tapi itu harus kita lakukan, karena ketika anak itu misalnya kita tidak naikkan kelas, maka dia menutup kemungkinan dia akan berhenti sekolah, karena dia malu untuk bergabung lagi dengan adik-adiknya adik-adik tingkatnya lah begitu. Siap Pak. Ya memang dilema etika yang Bapak rasakan juga saya selaku guru juga memang pernah mengalami hal tersebut Pak. Pak, apakah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus seperti tadi Bapak telah jelaskan? Yang kita anggap efektif itu misalnya ketika hal yang kita sepakati bersama dengan pihak-pihak yang terkait tadi, dan itu kita lakukan sesuai dengan
Artinya kita lakukan itu terus menerus dan itu selalu kita konsisten untuk kemudian selalu kita demonstrasikan sama anak-anak bahwa hal-hal itu tidak boleh lagi terjadi dan kita akan tetap anak-anak untuk kemudian menjadi anak yang terbaik ke depan. Baik, luar biasa ya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kayak tadi Pak, di kasus Dilema-Etika tadi? Saya pikir kalau di situ mau dibilang tantangan, iya tantangannya itu ketika misalnya pihak-pihak tadi tidak mau terlibat dalam konteks pengambilan keputusan. Contoh misalnya anak sudah punya kasus misalnya di sekolah, terus kita panggil orang tuanya. Lalu orang tuanya tidak mau datang ke sekolah untuk kita sampaikan bahwa anak ini sebenarnya perkembangan di sekolah seperti ini. Karena kita memanggil orang tua itu tujuannya adalah kita menyampaikan perkembangan anak ini dan hal-hal yang harus diperbaiki. Kita jaga keadaan di sekolah dan informasi dia di rumah. Maka salah satu tantangannya itu adalah ketika kita butuh pihak yang memang sebenarnya untuk kita sama-sama, tapi pihak itu misalnya dia abaikan atau mungkin guru atau wali kelasnya sedikit memberikan informasi tentang kasus yang melanda anak itu. Iya Pak, betul ya Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Dilema-Etika tadi? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika bentuk jadwal atau prosedur, seperti apa yang Bapak jalankan? Oke. Kalau kita lihat dari kasus yang saya ceritakan tadi, memang dalam penyelesaian masalahnya itu sudah terjadwal. Tatkala misalnya sudah ada memang jadwalnya, setiap akhir semester itu kan anak-anak untuk naik kelas. Jadwal itulah yang harus kita laksanakan dan kemudian. Jadi terkait soal kasus yang saya ceritakan tadi, ketika misalnya di pengambilan keputusan terakhir untuk naik kelas atau tidak anak itu, maka ada hal yang harus kita renungkan bersama guru-guru mata pelajaran. Tatkala misalnya anak itu harus dia naik, maka mungkin setiap guru-guru mata pelajaran akan memberi tugas tambahan untuk dia supaya nilainya itu bisa memenuhi standar yang ditentukan oleh mata pelajaran itu sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor lain yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus ini? Saya pikir hal yang akan mempermudah itu ketika kesepahaman yang harus kita bangun di dalam sistem pendidikan yang kita ini. Bahwasanya anak-anak itu ketika misalnya ada problema di rumah, problema di sekolah, dua arah itu komunikasi, dua arah harus jalan. Dari orang tuanya harus kasih informasi ke sekolah, sekolah juga harus informasi. Jadi ketika dia punya kasus apapun, maka mudah untuk kita menyelesaikannya dengan cara-cara tadi, harus komunikasi dua arah. Itu yang membuat gampang menyelesaikan soalnya. Baik Pak, untuk mungkin pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang tadi Bapak telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan Dilema-Etika tadi? Oke. Yang pertama mungkin saya mau katakan bahwa setiap aturan yang kita terapkan, baik itu di sekolah maupun di dalam ruangan, maka terlebih dahulu itu kita sosialisasikan. Hal yang paling pertama kita sosialisasikan dulu terhadap guru-guru, bagaimana kita menerapkan aturan itu, apa segala macam. Setelah di guru-guru baru kita di anak-anak kita. Kalau perlu kita uji coba dulu. Uji coba dalam 1 minggu atau 2 minggu, wah aturan ini tidak boleh dilanggar atau seperti apa, sehingga dalam pelaksanaan ketika actionnya nanti anak-anak tidak kaget lagi, oh iya kita sudah pernah lakukan itu. Yang kedua, saya pikir apapun yang masalah yang kita dapat di sekolah, entah misalnya kasus-kasus anak-anak yang terjadi Dilema-Etika tadi, tidak lain dan tidak bukan yang bisa menyelesaikan itu adalah kesepahaman berpikir yang ada tenaga pendidik di sekolah. Itu yang paling penting. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya dari percakapan tadi, dari wawancara tadi. Terima kasih untuk pengalaman luar biasa yang Bapak bagikan. Dan dari wawancara tadi memang saya mendapatkan berbagai macam pengalaman bagaimana cara pengambilan keputusan yang dilakukan, sama saya mendapatkan wawasan tambahan terkait bagaimana nanti cara saya mengambil keputusan ke depan. Terima kasih Pak atas
Sama-sama. Mohon izin. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Terima kasih juga atas waktu yang Bapak berikan. Saya di sini selaku guru penggerak. Jadi saya ini dari SMP Negeri 13 Burupa. Di sini saya memiliki tugas dari guru penggerak sendiri terkait dengan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan. Nah, di sini memang kami disuruh untuk mengambil 2 kepala sekolah untuk diwawancarai. Saya mohon izin untuk Bapak selaku perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Buru, saya mohon izin mungkin untuk mewawancarai Bapak terkait tentang pengambilan keputusan yang pernah Bapak lakukan. Ya Pak, Iya. jadi tujuan saya di sini Pak, mohon izin saya akan melakukan wawancara terkait beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Mungkin kesediaan Bapak untuk menjawab pertanyaan dari apa yang saya berikan nanti Pak. Boleh. Permisi Pak, mohon izin mungkin pertanyaan pertama Pak, apakah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Saya dalam hal ini disesuaikan dengan keadaan dan kasus yang terjadi pada sekolah kami, betul. Terutama dalam hal mengajar guru dan belajar siswa. Jadi banyak hal-hal yang biasa terjadi biasanya di dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi dalam sekolah ini. Banyak siswa yang bukan banyak tapi sebagian kecil daripada siswa, tidak semua ya, sebagian kecil itu ada yang sering satu dan lain hal, mungkin karena pengaruh kejiwaan dari anak itu atau pengaruh lingkungan atau pengaruh sosial latar belakang keluarga, sehingga ada siswa-siswa tertentu yang memang boleh dikata di sisi lain kita mau membiarkan anak itu, berarti anak itu dia akan gagal di dalam mungkin cita-citanya atau masa depannya. Dengan sendirinya hal-hal seperti begitu, ya biasanya kita dari sekolah itu, atau saya misalkan saya pribadi, ya mengambil langkah-langkah untuk langkah preventif yang bisa dalam hal ini tidak melanggar aturan dan juga tidak membantu siswa. Begitu. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak mengambilkan keputusan dalam hal tersebut jika satu kasus itu dia memiliki permasalahan di mana sama-sama benar, tidak ada yang salah. Ya, untuk mengambil satu keputusan itu yang pertama secara pribadi. Yes. Tapi di samping itu tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan kasusnya agak berat misalkan, itu mungkin dilakukan survei berupa konsultasi dengan teman-teman yang lebih di atas atau yang lebih senior atau yang lebih berpengalaman ya, tentang masalah-masalah begitu, baru diambil keputusan. Baik Pak. Begitu. Ya, baik Pak. Kemudian Pak, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengatasi dilema etika yang terjadi atau permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi? Bagaimana Bapak mengambil langkah-langkah atau prosedur dalam menentukan keputusan? Ya, langkah-langkah itu di ini
namanya belajar di sekolah antara guru dan siswa itu, sasarannya itu kan bagaimana siswa itu dia bisa berhasil, dalam arti siswa bisa belajar dengan baik, kemudian ini sehingga macam misalkan hal-hal seperti itu biasanya kalau saya pribadi itu apapun yang terjadi, prinsip saya itu saya tidak akan memberi. Dalam hal ini akhir belajar siswa itu kan adalah penilaian. Istilahnya saya tidak memberi secara cuma-cuma, kata misalkan dia harus begini, saya harus langsung nilainya ini dirapot. Tidak, sekecil apapun itu dilakukan perlakuan, gitu. Supaya anak itu, kalau misalkan ada istilah dulu itu, sering-sering para orang tua, para ahli pendidikan, para ahli pikir lah, sering-sering mereka katakan begini, kalau dalam hal mendidik anak supaya anak itu dia menjadi baik, maka jangan kasih anak itu ikan. Kalau misalkan dalam hal makan, jangan kasih anak itu ikan, tapi kasih anak itu kail. Supaya di samping dia makan, kail itu kan alat pancing. Supaya dia bisa berpikir bagaimana dia bisa juga mendapatkan ikan itu, gitu. Sehingga anak-anak kalau seandainya macam misalkan dalam hal belajar misalkan, itu harus ada perlakuan sekecil atau minimal kalau misalkan waktu, katakanlah misalkan begini, contoh, siswa itu sudah kelas 12, kalau sekarang ini, dulu bilang kelas 3. Satu dan lain hal dan seterusnya. Lalu anak ini mungkin katakanlah bahasa kasar bilang mau ujian baru dia datang. Dengan sendirinya kan ini jadi problem, jadi masalah. Di satu sisi kalau macam misalkan saya sebagai guru misalkan atau sebagai pendidik mau biarkan dia itu, berarti anak itu dia akan terlantar, anak itu kan dia akan putus cita-citanya, atau anak itu ya masa depan pasti suram. Tapi di sisi lain, ya saya juga tidak mungkin harus langsung bahwa to the point, kata anak itu harus dalam hal persyaratan sebagai dia supaya dia bisa mendapatkan nilai, maka harus dia langsung katakan langsung memberi dia nilai begitu. Tidak bisa. Biar sekecil apapun, 1 hari atau 2 hari, tapi harus dilakukan proses penilaian itu. Baik, Pak. Mungkin dia bikin tugas, mungkin dia diuji materi-materi yang memang dia bisa, diperkirakan dia bisa terjangkau. Namanya perlakuan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, berarti tadi itu sudah masuk dalam hal-hal apa saja, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kayak misalnya tadi yang Bapak katakan bahwa ada siswa yang dia tidak pernah hadir, tiba-tiba dia harus hadir. Dia harus diberikan nilai. Dia harus dapat nilai, bukan berikan ya. Bukan berikan. Tapi dia harus mendapatkan nilai. Nah, untuk mendapatkan nilai itu, maka kita guru ini sebagai pendidik harus buat perlakuan. Supaya dari perlakuan itu, maka dia akan, supaya dia bisa merasakan betul bahwa, oh iya, kalau misalkan kita mau dapat nilai, kita harus belajar, kita harus bikin tugas, kita harus mengikuti ulangan, kita harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada di sekolah, ya begitu. Nah. Ya, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Seperti kasus yang Bapak katakan tadi. Iya, yang selama ini tentang seperti itu, yang pertama, kalau saya pribadi, yang sebagai guru, itu banyak sekali yang masuk dilema atau tantangan yang tantangannya misalkan begini, namanya siswa itu kan
boleh dikata dia bisa hidup karena bantuan, namanya siswa. Dalam arti bantuan dari orang tua. Kemudian semua siswa itu dia punya taraf berpikir, taraf melakukan sesuatu atau kegiatan dalam sehari-hari itu semuanya tidak sama. Ya. Kemudian mungkin dari sisi ekonomi orang tua yang tidak mendukung sehingga anak dia bisa begitu. Tapi toh penyelesaian seperti ini juga kalau saya itu banyak saya di samping lewat pemikiran saya sendiri banyak konsultasi dengan rekan-rekan saya yang memang ini atau bisa mencari lewat sumber-sumber koran, buku atau ini untuk bagaimana bisa mengatasi itulah adalah langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan itu, permasalahan siswa itu. Berarti masuk di tantangan tadi ya Pak. Tantangannya berarti lebih ke kondisi siswa, ekonomi orang tuanya. Iya, karena siswa itu tidak semua ini. Ingat bahwa siswa itu adalah boleh dikata yang namanya manusia ini kan dipengaruhi kan ada 3 hal itu, ada berapa hal untuk dia bisa bukan apa tapi ada berapa hal. Yang pertama itu masalah genetisnya, hanya turunannya. Kedua masalah lingkungan. Ketiga bukan lingkungan, keluarga, kemudian sekolah. Nah, itu kan yang tiga lembaga-lembaga itu kan yang menjadikan anak itu dia mau baik atau tidak gitu. Nah, makanya sehingga kalau kita guru ini tidak pandai-pandai melihat hal seperti itu, kemungkinan orang tuanya, genetisnya, kemudian lingkungannya, kemudian ini, maka pastikan kita ambil keputusan pen saja bahwa anak ini harus dibiarkan. Nah, begitu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Jika ada, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh, itu ada banyak. Ada juga sampai ke tingkat memang setiap minggu itu dalam kurang satu minggu itu ada itu. Ada yang ada satu hari misalkan sekarang ini saya itu misalkan hari Kamis itu hanya mengajar 1 jam pelajaran. Jadi hanya kira-kira diperkirakan sekitar 1,5 jam lah begitu. Karena 1 jam pelajaran itu 3 jam tapi 45 menit sehingga kan kalau macam dikali kata harus 1,5 jam. Setelah itu kan ini hal-hal ini yang saya membuat peluang kemudian peluang kepada siswa-siswa atau karena saya guru siswa untuk bagaimana bisa saling konsultasi atau saling untuk mengatasi masalah-masalah tadi yang ditemukan di lapangan itu. Nah, kemudian dari sisi masalah siswa itu ada yang ditangani langsung juga, tapi tergantung itu masalah dan masalahnya. Contoh siswa itu waktu belajar, katakanlah ini dia yang untuk masalah penanganan ini. Misalkan siswa itu pertemuan hari Minggu ini dia tidak hadir. Minggu berikutnya juga dia tidak hadir. Minggu berikutnya dia masuk, dia ikut pelajaran. Nah, sini kan langsung ditangani. Harus dilihat kembali. Kok kamu 2 kali berturut, nah ini kan langsung tangan di tempat. Nah, tapi ada yang seperti itu, macam misalkan tadi contoh macam yang awal-awal tadi sudah dijelaskan bahwa ada siswa itu yang misalkan dia bisa sampai 5-6 kali pertemuan atau mau ujian baru dia datang. Nah, ini jadi masalah. Nah, itu dia ditangani khusus. Nah, makanya dibuat
untuk 1 minggu itu misalkan ada 1 hari yang dianggap bahwa karena jam mengajarnya kurang, maka saya pakai untuk pembinaan itu, untuk penanganan itu. Itulah adalah yang saya seperti itu. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus yang Bapak hadapi? Ya itu banyak. Yang pertama, kalau misalkan hal-hal seperti itu, saya bisa ini lewat BP. BP juga kan mereka itu ahli-ahli ya. Sebenarnya kalau di sekolah itu mereka itu ahli menangani siswa. Karena saya bukan guru BP, ya makanya dan seperti ini sebenarnya bukan tugas inti saya, hanya karena kepedulian saya untuk bagaimana melihat siswa ini. Nah, sehingga macam-macam begitu, ada kawan, ada teman yang lebih senior atau lebih berpengalaman atau orang yang lebih kompeten di bidang itu. Nah, ada guru BP ya. Di situ saya lihat kemudian juga lewat buku-buku yang memang bisa mendukung bagaimana saya bisa kita bisa terapkan lewat buku, kita bisa belajar bagaimana trik-trik untuk menangani permasalahan-permasalahan seperti ini. Baik Pak. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Jadi pembelajaran apa yang Bapak dapat? Ya, pembelajaran yang saya dapatkan itu ya adalah suatu rasa syukur yang sangat tinggi, sangat mendalam. Karena di samping tugas saya untuk mengajar sebagai guru bidang studi, juga dapat pengalaman bagaimana itu bisa meningkatkan pengetahuan saya untuk bagaimana bisa menangani siswa-siswa baik dalam belajar maupun dalam bagaimana mereka bisa mengatasi masalah mereka. Karena kalau bagi saya membuka jalan atau mengatasi masalah atau memberi jalan kepada orang yang sulit dan mereka akan mendapat satu kebahagiaan di hari depan nanti menjadi baik, maka kalau saya sebagai orang yang beragama, kira-kira saya bukan ustadz, tapi kemungkinan kira-kira saya juga bisa mendapat pahala dari apa yang saya lakukan. Iya, baik Pak. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Sangat luar biasa pengalaman yang Bapak bagikan dan dari wawancara ini. Memang betul ya Pak, kita dalam penanganan sebuah pengambilan keputusan itu memang tidak mudah. Ada beberapa hal pertimbangan yang harus kita lakukan. Misalnya tadi kayak misalnya kita lihat dari faktor siswa, mungkin ekonominya atau apapun, dan betul sekali dari genetisnya juga, dan betul sekali dari apa yang Bapak katakan tadi bahwa pembelajaran Bapak dapatkan itu mungkin adalah hal baik daripada yang sudah Bapak lakukan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih juga atas informasi dan wawasan yang Bapak berikan kepada saya. Memang dari hasil wawancara ini banyak wawasan dan pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan dari Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.